Mengenal 6 macam lari dalam olahraga atletik. Lari menjadi salah satu olahraga yang digemari dan dilakukan oleh siapapun. Sebenarnya, dalam dunia olahraga, terdapat macam-macam lari yang bisa kamu pelajari. Bukan hanya jenis yang bermacam-macam, tapi juga teknik dan peraturan yang perlu diketahui setiap atlet atau pelaku olahraga tersebut. Nah, untuk mengenal lebih lanjut terkait olahraga lari, pastikan kamu menyimak informasi di bawah ini sampai selesai ya. 1. Lari sprint. Sebenarnya macam-macam lari ini termasuk dalam lari jarak pendek. Hanya saja, karena jarak lari sangat pendek, yaitu 100 meter, lari sprint terkadang dipisahkan dengan cabang olahraga lari jarak pendek. Peraturannya pun sama dengan lari jarak pendek. Yang membedakan adalah penggunaan stamina atau tenaga serta nafas yang dibutuhkan. 2. Lari jarak pendek. Macam-macam lari memiliki jarak tempuh yang bermacam-macam pula. Misalnya lari jarak pendek. Sesuai namanya, lari jarak pendek berarti cabang lari yang memiliki jarak pendek, yaitu antara 100 meter hingga 400 meter. Dalam lari jarak pendek, peserta atau pelari dapat berlari sekencang mungkin untuk segera sampai di garis finish dan menjadi pemenang. 3. Lari jarak menengah. Lari jarak menengah merupakan salah satu dari macam-macam lari yang memiliki trek lebih panjang daripada lari jarak pendek. Jarak yang perlu ditempuh pelari dalam cabang olahraga lari ini yakni antara 800 meter sampai 1500 meter. Perbedaan lainnya terdapat pada teknik menapakkan kaki di permukaan lintasan yang disebut bell-handball. Teknik ini mengharuskan pelari untuk menapakkan kaki yang bertumpu pada bagian ujung tumit sambil menolak tapakan dengan menggunakan ujung kaki, sehingga untuk posisi start bisa dilakukan saat berdiri. 4. Lari maraton. Lari maraton sering disebut juga sebagai lari jarak jauh. Lari ini memiliki jarak tempuh yang paling jauh dari macam-macam lari sebelumnya, yaitu 3 km sampai 10 km. Lari maraton merupakan cabang lari yang cukup populer. Bahkan sering ada acara-acara tertentu yang mengangkat lari maraton sebagai primadona utamanya. Hal ini dikarenakan cabang olahraga lari maraton digemari banyak orang. Karena memiliki jarak tempuh yang jauh, tidak jarang orang bertentang untuk berpartisipasi dalam olahraga hal ini. Namun, tak jarang juga lari ini menyebabkan mereka merasa letih, lelah, dan dehidrasi. Khususnya bila stamina butuh kurang baik. Ada juga macam-macam lari yang menyerupai lari maraton, seperti lari cross country yang memiliki jarak yang lebih jauh. Baik maraton dan cross country biasanya dilakukan di luar stadion kecuali untuk start dan finish. Ini karena jarak yang jauh sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam stadion dengan kapasitas terbatas. 5. Lari estafet. Lari estafet merupakan salah satu lari macam-macam lari yang kerap diperlombakan dalam berbagai ajang olahraga, termasuk dalam cabang olahraga atletik. Lari estafet sering disebut juga dengan lari sambung yang melibatkan satu tim. Tiap tim biasanya berisi 4 orang pelari yang berlari secara sambung-sambungan sembari membawa sebuah tongkat estafet untuk diserahkan pada pelari berikutnya. Jarak lari estafet sendiri biasanya 100 meter sampai 400 meter. Jika ditotal, maka jarak lari yang perlu ditempuh peserta lari adalah 4 kali 100 meter atau 4 kali 400 meter. Cara kerja olahraga lari estafet ini yaitu pelari pertama memulai di garis finish sembari membawa tongkat. Kemudian dia menuju pelari selanjutnya yang akan berlari setelah menerima tongkat dari pelari sebelumnya. Begitu seterusnya hingga tongkat berada di tangan pelari keempat dan mencapai garis finish. Perlu diingat bahwa pemberian tongkat pun ada aturannya. Misal, tongkat harus diberi pada pelari berikutnya dalam jarak tertentu, yaitu dalam zona 20 meter.
6. Lari gawang. Satu lagi macam-macam lari yang perlu diketahui yaitu lari gawang, atau dikenal juga dengan sebutan lari halang rintang. Jenis olahraga lari ini memiliki jarak tempuh 3000 meter dengan disertai berbagai rintangan yang harus dilewati oleh para pelari. Rintangan dalam lari gawang bisa berupa rintangan gawang atau rintangan air dengan gawang diletakkan di depannya atau water jump. Untuk melampaui rintangan water jump, pelari perlu memaksimalkan kecepatan sehingga mereka dapat bertolak lebih kuat saat melompati rintangan air. Sebaliknya, bila kecepatan tidak maksimal, lompatan tidak akan jauh dan akibatnya pelari akan mendarat dalam air serta menghambat untuk menuju rintangan selanjutnya. Bila berpartisipasi dalam lari gawang, pelari perlu memiliki stamina yang kuat dan fokus yang tinggi hingga mampu melewati berbagai rintangan yang disiapkan penyelenggara.